Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisdianti Dian Patoto. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya tentang asuhan kebidanan pranikah dan prakonsepsi. Yang pertama yaitu melakukan KIE persiapan kehamilan. Seperti yang kita ketahui bahwa kehamilan adalah anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada setiap calon ibu. Sesuai dengan kehendak dan takdirnya, janin menjalani kehidupan baru yang sangat menarik. Ialah ia di dalam kandungan selama 9 bulan. Sangat cocok bagi seorang ibu yang sedang merencanakan kehamilan untuk dengan antusias mempersiapkan kesehatan tubuhnya. Ini adalah semacam upaya untuk mendapatkan manfaat. Adapun hasilnya itu sangat terbaik dari Tuhan. Semua ibu memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan anak-anaknya yang belum lahir sehat dan cerdas. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Salah satunya dengan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Informasi ini sangat penting terutama bagi Anda yang baru pertama kali hamil atau ingin memiliki keturunan yang lebih berkualitas. Yang kedua yaitu melakukan screening pranikah. Calon pengantin yang akan menikah adalah cikal bakal terbentuknya sebuah keluarga. Sehingga sebelum menikah, calon pengantin perlu mempersiapkan kondisi kesehatannya. Hal ini bertujuan supaya wanita yang menjalani kehamilan dan persalinan dengan baik, sehingga dapat melahirkan generasi penerus yang sehat, serta menciptakan keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Oleh karena itu, setiap kehamilan pertama merupakan fase dalam siklus reproduksi perempuan yang harus dipersiapkan sebaik mungkin oleh calon pengantin. Mempersiapkan kehamilan yang sehat dapat dilakukan sejak sebelum menikah. Salah satunya dengan melakukan screening pranikah. Screening pranikah adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan petugas kesehatan seperti bidan pada saat calon pengantin sebelum menikah menuju persiapan kehamilan yang sehat dan terencana. Lalu yang ketiga, melakukan fertilitas. Infertilitas merupakan kekhawatiran yang serius bagi banyak pasangan karena merupakan diagnosis yang berpotensi mengubah hidup wanita secara dramatis. Karena tidak memiliki keturunan, hasil penelitian tentang fertilitas dilakukan oleh National Institute of Environmental Health Sciences menemukan bahwa mayoritas wanita usia 39 tahun yang tidak hamil di tahun pertama bisa hamil di tahun kedua tanpa bantuan medis apapun. Sedangkan usia wanita antara 27 dan 34 tahun hanya 6% yang tidak dapat hamil di tahun kedua. Dan untuk wanita berusia 35 hingga 39 tahun, hanya 9% yang tidak dapat hamil di tahun kedua. Dengan catatan, pasangan mereka minimal berusia di bawah 40 tahun. Yang keempat yaitu pemeriksaan pranikah, darah rutin, dan urin rutin. Pemeriksaan darah rutin pranikah adalah sebuah jalan yang ditempuh untuk menyatukan dua insan manusia yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan dengan berbagai perbedaan, di antaranya adalah perbedaan seks dan karakter. Selain itu, pengaruh pendidikan dan lingkungan juga mempengaruhi pola pikirnya. Laki-laki diidentikan dengan sifat kasar dan tegas. Serangkaian tes darah yang akan ditempuh calon pengantin mencakup leukosit, hematokrit, trombosit, HB, eritrosit,
hingga laju endap darah. Untuk perempuan, pemeriksaan tingkat HB akan membantu mereka mengetahui resiko thalassemia. Pemeriksaan ini akan mengetahui penyakit sistematik atau metabolik. Penilaiannya dapat didasarkan pada warna, bau, hingga jumlah urin yang keluar. Pemeriksaan pranikah, TB paru, dan malaria. Guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, para pemimpin dunia termasuk Indonesia menyepakati bahwa program globalisasi Sustainable Development Goals berisi 17 tujuan dan 169 target yang diterapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Salah satu target yang harus dicapai yaitu mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, serta memerangi hepatitis, penyakit sumber air, dan penyakit menular lainnya. Pemeriksaan pranikah, TORCH, hepatitis, dan HIV/AIDS. Pemeriksaan kesehatan pranikah sangat penting dan dianjurkan untuk kedua pasangan. Ketika kedua pasangan calon pengantin melakukan pemeriksaan laboratorium, dengan demikian pasangan tersebut melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang bersifat genetik. Salah satu pemeriksaan laboratorium yaitu TORCH. TORCH merupakan singkatan dari Toxoplasma rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. TORCH ini merupakan penyakit infeksi yang dapat menular dari ibu hamil ke janin melalui plasenta, sehingga dapat menyebabkan risiko cacat lahir. Tes HIV/AIDS juga salah satu cek kesehatan yang dilakukan sebelum menikah, yang penting untuk dilakukan. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan sampel darah dan bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya infeksi HIV atau AIDS dalam tubuh pasangan. Dengan melakukan tes HIV/AIDS, pasangan dapat melakukan pengendalian sedini mungkin terhadap kondisi-kondisi yang dapat terjadi. Fertilitas dan interfertilitas. Pengertian fertilitas merupakan kemampuan reproduksi yang sebenarnya dari penduduk atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok perempuan. Kelahiran yang dimaksud di sini hanya mencakup kelahiran hidup. Jadi bayi yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup meskipun hanya sebentar dan terlepas dari lamanya bayi itu dikandung. Lalu kesehatan reproduksi perempuan. Konsep dasar kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi terdiri dari dua suku kata, yaitu kesehatan dan reproduksi. Kata kesehatan berasal dari kata sehat menurut WHO 1992. Sehat adalah suatu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Tidak hanya terbebas dari penyakit atau kecacatan. Istilah reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali, sedangkan reproduksi artinya membuat atau menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya, sehingga kesehatan reproduksi berkaitan erat dengan masalah seksual. Sehingga sebelum menikah perlu melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi pada perempuan. Psikologi persiapan kehamilan. Kehamilan harus dipersiapkan dengan baik supaya tidak menimbulkan masalah yang dapat mengganggu proses kehamilan. Selain mempersiapkan kehamilan secara fisik, perlu juga mempersiapkan kehamilan secara psikologis dan mental agar kehamilan yang dijalani tidak menimbulkan ketegangan. Seorang perempuan yang sudah menikah dan menginginkan untuk hamil sebaiknya menghindari hal-hal yang akan memberi pengaruh buruk dalam keseimbangan hormonal, seperti kekerasan dalam rumah tangga, tekanan psikis dalam rumah tangga, masalah ekonomi keluarga, kehamilan yang menjadi beban misalnya,
tuntutan keluarga untuk mendapat jenis kelamin tertentu pada anak pertama dan sebagainya. Psikologi persiapan menjadi orang tua. Memasuki fase dewasa, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab dan dengan segala tindakan atau perilaku yang dilakukan. Salah satu hal alamiah yang terjadi pada fase dewasa adalah keinginan untuk hamil atau memiliki pasangan yang kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan. Proses ini, kedua belah pihak diharapkan mampu mengolah pernikahan bersama pasangannya. Karena memasuki kehidupan pernikahan, seorang individu akan melalui dua fase yang ditunjukkan dengan perubahan situasi dan perubahan peran. Fase yang pertama yaitu fase di mana individu akan menjadi orang tua dengan hadirnya sang buah hati yang menjadi pelengkap dalam sebuah rumah tangga, dan kedua fase keluarga dengan anak yang memerlukan beberapa penyesuaian dan sebuah komitmen dalam proses masa transisi. Evidence based terkait asuhan pranikah. Evidence based adalah praktik yang teliti, eksplisit, dan penggunaan bukti terbaik secara bijaksana dalam membuat keputusan mengenai asuhan kebidanan pada masing-masing pasien. Evidence based merupakan berbasis bukti adalah asuhan yang memastikan praktik dalam asuhan kebidanan yang menjelaskan dan dapat diterima bukti yang mendukung praktik klinis profesi bidan. Evidence based adalah proses utama bagi pelayanan asuhan kebidanan. Asuhan kebidanan memprioritaskan pelayanan yang efektif, efisien, dan meminimalisir bahaya. Pemberian asuhan dengan tepat ditinjau dari sistem studi dengan menghasilkan pengetahuan tentang efek yang menguntungkan dan deteksi secara dini spesifik. Terima kasih.